Halo, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 4. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan yang baik. Oke, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang pengenalan Microsoft Word 2013. Kalian boleh buka LKS kalian di halaman 26 dan 27. Serta setelah kalian mendengarkan dan melihat video dari Ibu, kalian bisa mencatat dari catatan yang akan Ibu share lewat Edmodo. Silakan dicatat ulang di buku catatan kalian yang rapi. Setelah itu nanti kalian kumpulkan di penugasan berikutnya. Baiklah, kalian perhatikan pada layar laptop kalian atau layar HP kalian. Di sini Ibu sudah buka aplikasi Microsoft Word 2013. Cara membukanya dari menu Start, pilih All Programs. Di sini kita cari Office 2013, Microsoft Office 2013. Microsoft Office 2013. Atau kalian langsung search juga boleh dari sini. Dari sini Ibu back ya. Di sini sudah ada Word 2013. Dari all program juga bisa. Kalian cari dulu ke sini ke bawah. Nanti ada Microsoft Office 2013. Setelah kalian klik, di situ ada pilihan Microsoft Word 2013. Nah, apabila sudah dapat 2013, kalian kliklah, maka nanti akan muncul tampilan Microsoft Word 2013 seperti yang di lembar kerja ini. Baik, sekarang Ibu mau jelasin dulu apa sih Microsoft Word itu? Nah, ini sangat berbeda dengan aplikasi Microsoft Paint ya, Nak. Pada waktu kita menggunakan aplikasi Microsoft Paint, itu aplikasi yang kita gunakan untuk menggambar. Nah, sedangkan pada saat ini kalian tidak menggunakan itu lagi. Microsoft Word adalah sebuah aplikasi atau program yang mana ini diciptakan sebuah perusahaan Microsoft. Apa sih gunanya? Microsoft Word ini digunakan untuk mengolah kata-kata untuk menjadikan sebuah dokumen. Jadi, kalau kalian perhatikan lembar kerja ini lembar kerjanya kan kosong nih, blank nih, kosong. Nah, ada kursor aja kan yang kedap-kedip di sini. Ini akan kita mulai ngetik nanti. Nah, aturan untuk mengetikkan ini nanti ada caranya. Biar ketikan ini menjadi rapi, ya. Sebelum Ibu menjelaskan ini, kalian Ibu memberitahukan dulu ya. Di sini ada lembar kerja yang harus kalian perhatikan. Bagian pertama, kalau kalian lihat buku DLKS halaman 26, di situ bagian pertama menu bar. Menu bar itu yang bagian mana? Dari file, home, insert, design, page layout, reference, mailing, review, dan view. Itu yang disebut dengan menu bar atau ribbon. Ya, menu utama atau ribbon. Jadi ada berapa menu utama di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menu. Nah, bagian menu ini isinya beda-beda. Nah, bagian file, home, insert, isinya beda-beda. Isinya dari mana? Isinya itu kalian perhatikan pada bagian ikon-ikon kecil di bawah ini. Nah, misalnya Ibu klik file, di sini berbeda aturannya. Apabila Ibu klik menu insert, home, ini dia gambar-gambar kecil. Setelah itu coba Ibu klik di insert, ada lagi gambar-gambar kecil yang berbeda. Bagian-bagian gambar kecil ini disebut dengan toolbar. Coba kalian perhatikan buku LKS. Jadi toolbar itu sederetan ikon-ikon kecil yang berisi perintah-perintah berupa gambar. Ya. Tadi menu bar, setelah itu ada toolbar. Nah, di buku LKS kalian perhatikan yang paling atas di sana ada tulisan dokumen name. Dokumen name ini yang bagian ini tulisannya dokumen 1. Nah, apa ini? Kalau kalian perhatikan dokumen name ini untuk menunjukkan bahwa file kita sedang yang aktif. Jadi dia menunjukkan nama dokumen yang sedang kita pakai. Kalau kita sudah menyimpan nama dokumen ini dengan nama latihan 1, maka inilah dokumennya menjadi dokumen latihan 1. Karena kita belum menyimpan data apa-apa, maka dia memberitahukan bahwa penulisan keterangan di sini dokumen 1. Ya. Nanti kalau kita save ada caranya ya. Nah, pada bagian ini kalian bisa melihat bagian-bagian yang lain selain menu bar, toolbar, sama dokumen name. Perhatikan yang kecil-kecil ini.
Bagian kecil-kecil ini disebut dengan rulers. Rulers ini bagian untuk kita membuat batasan pengetikan. Nah, kalau Ibu perhatikan kursor ini yang kedap-kedip dia, maka ini batasan sebelah kiri. Dan kalau Ibu tekan tombol enter, maka baris kedap-kedip ini berada di kursor untuk sebelah kanan. Jadi ini batasannya. Oke, itu ruler. Di bagian bawah lagi ada namanya status bar. Status bar menunjukkan bahwa ini baris yang aktif berapa baris dari berapa halaman dari sekian halaman. Karena Ibu sedang berada di halaman pertama, maka dia menunjukkan page 1 of 1. Jadinya kita berada di halaman pertama yang terdiri dari satu dokumen. Terus di sini pada bagian ujung sebelah kiri ada status bar, ujung sebelah kanan ada namanya zoom. Zoom ini untuk apa? Hampir sama dengan zoom yang ada di Microsoft Paint. Zoom ini untuk kita membesarkan halaman dan mengecilkan tampilan. Nah, apabila kita zoom in, maka dia besarkan, zoom out besarkannya. Kalau ini kita Ibu drag, maka dia bisa membesarkan halaman dan mengecilkan halaman. Secara normal, dia punya halaman kita cukup 100% saja, ya. Nah, setelah kalian perhatikan status bar, ada zoom slider atau zoom tool, ya ini yang aktif 100% ya, Nak. Nah, di sini ada bagian sebelah kiri yang Ibu letakkan melalui kursor ini kiri. Perhatikan kursor Ibu yang warna putih ini. Apabila Ibu klik dan Ibu tidak lepaskan mouse, Ibu drag ke atas, maka ini disebut dengan scroll bar. Nah, scroll bar ini gunanya untuk menggeser halaman. Apabila dia bagian kiri kanan ini, maka dia untuk menggulung halaman ke atas dan ke bawah. Nah, scroll bar itu ada juga bisa menggulung halaman ke kiri dan ke kanan, tetapi yang ditampak di sini hanya atas dan bawah. Jadi apabila tulisannya tidak kelihatan, kita harus menggulung halaman. Untuk menggulung halaman, kalian bisa menggunakan mouse kalian yang namanya scroll. Pelajaran yang waktu semester 1 Ibu sudah kenalkan tentang pengenalan mouse. Di sana ada klik kiri, klik kanan, dan scroll. Nah, sekarang untuk kita men-scroll halaman ini, tanpa harus diklik begini, di drag juga, menggunakan scroll juga boleh. Otomatis dia bergerak. Ya. Baik, bagian yang terakhir pada tampilan Microsoft Word ini, yang kalian harus perhatikan di sini. Nih, 3 icon yang biasa dipakai. Icon ini adalah icon untuk mengkecilkan halaman yang disebut dengan minimas. Apabila Ibu kecilkan, maka dia larinya ke taskbar. Ini dia. Nih, artinya kita kecilkan, bukan kita tutup. Namanya minimize. Sekarang Ibu klik lagi Word-nya, maka dia menjadi kembali utuh atau tampilannya normal. Makanya dinamakan dengan maximize. Nah, yang kedua ini sebelah minimize ada restore. Tampilannya seperti ada gambar kotak 2. Apabila Ibu klik, maka tampilannya menjadi setengah halaman. Nah, tampilan setengah halaman ini kita bisa menggeser besar kecilnya halaman. Kalau kita ingin kita membuka halaman yang lain atau membuka aplikasi yang lain. Nah, kalau kalian ingin full page atau halaman itu menjadi penuh, kalian klik lagi lambang satu kotak yang besar yang tadi. Namanya maximize. Jadi beda ya, kalau restore tadi membuat halaman menjadi tampilannya tengah. Apabila kalian ingin memfullkan halaman menjadi full screen, maka dia tampilannya berubah menjadi maximize. Ya. Sekarang kalau kita sudah maximize begini, bagian yang terakhir setelah minimize, maximize atau restore tadi, bagian lambang X ini adalah untuk close, artinya menutup program yang sudah kita lakukan. Nah, apabila kita close, otomatis ada pertanyaan. Do you want to save change the document one? Artinya apakah kalian ingin menyimpan yang sudah kita lakukan tadi? Kalau kita tidak mau melakukan penyimpanan, kita klik don't save. Apabila kita klik save, berarti kita akan menyimpan kemana akan kita simpan file kita. Dan di sini apabila kita klik save, maka akan muncullah tempat penyimpanan namanya kotak save as. Nah, kotak save as ini kita cari dulu di mana kita akan mau simpan. Apabila kalian melakukan penyimpanan pada laptop kalian atau PC kalian di rumah, masing-masing, Ibu rasa tidak ada masalah. Kalian tinggal menyimpan di My Document. Ya, tetapi kalau kita mempunyai flash disk, nanti akan kalian bawa ke sekolah, karena di sekolah kita beda tempat penyimpanannya.
maka di sini ada tulisan removable disk. Nah, sebaiknya apabila sudah menyimpan, sudah tahu tempat penyimpanannya, kita klik dulu areanya. Kayak ini misalnya Ibu coba di My Dokumen ya, dokumen. Setelah kita klik dokumen, nanti di sini sebelah kanan akan menunjukkan nama tempatnya dan nama file yang akan kita ketik. Apa nama filenya? Misalnya Ibu ketik coba. Coba, setelah itu kalian klik save. Apabila kalian sudah membuat dengan tombol save, maka dia akan tertutupkan. Kalian bisa buka dari Microsoft Word lagi. Kalian cari yang tadi resend, coba klik. Nah, maka inilah file coba yang kita buat tadi. Nah, begitulah cara menyimpan. Jadi apabila Ibu close, kalian ingin membuka latihan kalian tadi, klik tombol start, pilih Microsoft Word. Di buku LKS sudah ada ya nak ya, cara untuk save. Kalau cara untuk buka, kalian bisa ambil dari blank dokumen juga boleh. Atau kalian pilih file, open. Opennya dari komputer. Setelah itu browse. Setelah itu cari di dokumen dan cari coba. Ini dia yang tadi file yang sudah Ibu membuat latihannya menjadi coba. Open, klik. Nah inilah file yang tadi. Nah, begitulah cara menyimpan seperti di halaman 27. Nah, untuk yang menyimpan versi 2097 sampai 2003 pada halaman 27, ini ada caranya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena apabila kalian menyimpan dalam versi doc, artinya 2013, diulang ya, file, save as, browse, my document. Di sini save as type-nya Word dokumen atau DOCX, berarti ini hanya bisa baca dari 2010, 13, 16 ke atas. Sementara yang menggunakan versi 2007, kalian tidak boleh menyimpannya begini. Karena pada saat kalian buka nanti, itu akan terjadi kesalahan pada dokumen atau bahkan tidak bisa dibuka. Nah, untuk mengantisipasi biar bisa dibuka, bagi kalian yang mempunyai laptop atau komputer yang versi 2007, pada waktu kalian ingin menyimpan dokumen, sebaiknya kalian lakukan seperti ini. File, save as, komputer ini di search dulu, terus klik browse. Setelah itu, pada waktu kalian sudah memilih tempat penyimpanannya, dan perhatikan di sini, save as tab-nya diganti dengan versi 97/2003. Nah, kita coba save. Sama-sama ada, sama-sama namanya coba, tapi kalau kita perhatikan di kita punya file, di dokumen, di sini ada dua lambang, dua kata coba, dua file coba. File coba yang pertama ini versinya 2097-2003, kalian bisa melihat lambang kotak putih ini ya. Type Microsoft Word 97 sampai 2003. Lambang logonya juga beda loh. Sementara yang sebelahnya, ini dia, Type Microsoft Word versi 2013. Jadi di sini dia melihatkan versi masing-masing. Nah, kalau kalian punya versi 2013 atau 2010 ke atas, kalian bisa menyimpan dengan file extensionnya DOCX. Tapi kalau kalian mempunyai versi 2010 ke bawah, misalnya tahun 2007, kalian bisa versinya yang seperti ini dengan cara yang tadi yang sudah Ibu jelaskan melalui video ini, dan kalian bisa lihat ulang pada LKS kalian halaman 27. Oke, bagian yang belum Ibu sebutin kayaknya Ibu lupa nih, text area. Text area yang ini ya, sama kayak Microsoft Paint, ada text area tempatnya kayak seperti ini, warnanya putih, blank dokumen. Nah, di sini juga namanya text area. Berarti hampir sama penggunaan text area di Microsoft Paint dan Microsoft Word, di mana text area ini adalah daerah yang digunakan untuk mengetik. Jadi kalau kita klik, kalian bisa mengetik dengan kata-kata huruf-huruf yang akan sesuai dengan apa kita ketik pada dokumen tersebut. Oke, Ibu rasa untuk pengenalan Microsoft Word, Ibu terangkan sampai sini aja dulu. Silakan kalian perhatikan video ini baik-baik. Setelah itu yang seperti Ibu bilang tadi di depan, kalian tolong catat ini baik-baik di dalam buku catatan. Nanti minggu depan baru akan Ibu adakan Zoom. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu.